Ayo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Narigi Baskara dengan NIM 19SA1030, dan di sini ada teman saya Ahmad Alfadin Rais, Dwi Nugroho. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Perasaan Cewek. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang abstrak, yaitu di dalam sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada permasalahan yang ada. Jadi di sini karena marah itu adalah sebenarnya relatif dimiliki oleh setiap orang. Jadi kita harus tahu cara mengatasinya itu seperti apa. Dan sebagai seorang laki-laki pasti bingung mau melakukan hal apa untuk membuat perempuan itu tidak marah lagi. Dan orang laki-laki pun berpikiran bahwa dirinya sudah melakukan suatu hal yang dapat memulihkan kemarahannya. Tapi malah sebaliknya membuat seorang perempuan tingkat kemarahannya bertambah ke level selanjutnya. Jadi kita sesekali harus tahu penyebab perempuan marah itu seperti apa. Di sini kami membuat judul cewek sebagai antara semua permasalahan pada wanita apa? Karena banyak sekali penyebabnya. Di sini kami akan menjelaskan langsung tentang latar belakangnya. Sistem Pakar merupakan suatu program aplikasi komputer yang berusaha menirukan proses penularan diri seorang ahli dan pakar dalam memecahkan suatu permasalahan secara spesifik, atau bisa dikatakan merupakan duplikat dari seorang pakar. Karena perasaan perempuan ini bisa berubah-ubah dan akhirnya menimbulkan pertengkaran, sehingga bagaimana memilih tindakan yang tepat untuk menghindari dari pertengkaran tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan sebuah sistem pakar untuk melakukan diagnosis perasaan dan memberikan hasil yang konsisten. Sistem ini dapat dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Sistem ini juga dapat dijadikan media pembelajaran tentang perasaan. Di sini kata kuncinya yaitu perasaan, suasana, masalah, dan kesalahan, dan yang terakhir hubungan. Langsung saja ke metode penelitiannya ya. Di sini dalam proposal sistem pakar mendiagnosa perasaan cewek, kita di sini menggunakan metode penelitian dengan cara wawancara langsung ke narasumbernya. Jadi untuk metode wawancara sendiri, kita sebenarnya tidak wawancara secara langsung karena adanya wabah COVID, jadinya kita harus berjaga jarak dan social distancing ya, agar tidak tertular dari wabah COVID ini. Jadi dalam metode wawancara ini kita menggunakan salah satu sosial media sebagai penghubung antara narasumber dengan kita, yaitu dengan menggunakan via WA, via WhatsApp, sebagai pembantu komunikasi dengan si narasumber. Jadi dalam wawancara ini kita memberikan kepada narasumber satu pertanyaan ke teman-teman. Mungkin teman-teman dari kelas atau teman kenalan kita yang ada di kontak, itu bisa di-share juga. Dengan menggunakan metode ini,
mungkin bisa membantu kita agar tidak berpaparan langsung dengan narasumbernya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini kita mendapatkan jawaban dari beberapa narasumber, yaitu 20 narasumber yang berbeda dari teman-teman kita atau teman-teman perempuan lainnya yang ada di kelas maupun yang kita kenal. Jadi pertanyaannya itu hanya satu, yaitu mengenai apa sih yang dilakukan perempuan atau cewek ketika dia sedang marah. Jadi ya ini soalnya ya, apa yang perempuan lakukan ketika kalian marah atau bad mood. Dan kita mendapatkan respon dari teman-teman yang lumayan bisa kita pahami ya. Dan di sini kita melihat bahwa ada beberapa kesamaan dari setiap jawaban tersebut. Jadi di sini ada ini ya, chart pie yang mana dari 100% perempuan itu dibagi menjadi 3 hal yang dilakukan perempuan saat mereka lagi marah ataupun lagi bad mood. Jadi 50% dari 20 orang itu memilih untuk berdiam diri atau menenangkan diri mereka. Jadi mungkin bisa dengan mendengarkan musik atau berdiam diri di kamar atau tidur dan lain-lain. Dan 30% dari 20 itu memilih untuk makan. Jadi ini saya baru tahu kalau perempuan marah atau bad mood itu biasanya makan sampai kenyang mungkin atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Jadi 30 diantaranya itu memilih untuk makan. Dan sisanya 20% dari 20 ini diantaranya memilih untuk tidak memikirkan atau membiarkan amarahnya menghilang dengan sendirinya. Jadi mungkin cewek tipe seperti ini itu nggak memikirkan ya tentang permasalahan yang dimilikinya atau apa, ya biarkan dia lewat aja sih marahnya, nanti ujung-ujungnya juga sembuh sendiri. Ya seperti itu. Di sini maaf belum diedit, sorry. Ini carpainya ya. Jadi 50% memilih untuk berdiam diri dan menenangkan diri. Lalu 30% untuk makan dan 20% untuk tidak memikirkannya. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang karya atau dari artikel seseorang ya. Di sini tentang keunikan membangun hubungan melalui emosi. Lalu di sini ada melibatkan emosi dalam menghadapi masalah. Berperasaan bukan berarti selalu lemah ya. Ini dari tinjauan pustaka ini kita mengambil dari sebuah web yang saya ambil. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Ayo Din, kesimpulan Din. Untuk kesimpulannya dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua orang di dunia ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki sifat dan perilaku yang berbeda. Dengan hal ini kita bisa mengetahui sedikit tentang seorang perempuan yang mana mereka memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal perasaan ketika mereka sedang bahagia, sedih, maupun marah. Dalam penelitian ini,
kemarahan perempuan dalam segala aspek akan sangat berbeda dengan perempuan lainnya. Ada yang memilih untuk berdiam diri, menenangkan diri, ada juga yang marah tidak terkendali, dan ada juga memilih untuk menjadikan kemarahannya sebagai hal tidak perlu dipikirkan. Karena perempuan sejatinya memiliki perasaan yang lebih dari seorang laki-laki. Untuk daftar pustakanya kita mengambil dari Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer Salamandian Januari 2019 dan Psikologi tentang Perempuan dan Emosinya. Dan untuk pembagian tugasnya, Dwian Ariki Bagaskara menyusun proposal, membantu mencari narasumber, dan daftar pusaka. Ahmad Al-Fadin Rais menentukan judul, membuat latar belakang, dan daftar pustakanya. Dwi Wahyu Nugroho membuat abstrak, pengeditan, mencari narasumber, dan membuat tinjauan pustaka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, mungkin ini presentasi dari kita, dari kelompok berapa, entah nggak tahu karena kelompoknya tidak ditentukan ya. Jadi saya Dwi Wahyu Nugroho dengan bernim 19SA1088, Ahmad Al-Fadin Rais 19SA1037, dan Dwian Ariki Bagaskara yang bernim 9SA 1030. Dengan ini kita mengakhiri presentasi proposal penelitian yang berjudul mendiagnosa perasaan perempuan. Jadi sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.